know why we're here. A rescue op. Save the dinosaurs from an island that's about to explode. What could go wrong? Blue is alive. These creatures were here before us. And if we're not careful, they're gonna be here after. You know me. Finds a way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kali ini kita akan membahas tentang kritik dan esai. So, don't go anywhere. Sebelum kita membahas kritik dan esai, kita harus tahu dulu nih kritik dan esai itu apa. Nah, kritik merupakan suatu ungkapan atau tanggapan atau penilaian mengenai baik atau buruknya suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Sedangkan esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang dinilainya. Selanjutnya, struktur kritik. 1. Pernyataan pendapat. Pernyataan ini harus jelas, singkat, dan lugas. 2. Argumen. Bagian ini bisa digunakan untuk mendukungnya dengan bukti dari pemikiran secara objektif. Argumen ini mencakup contoh spesifik dari pekerjaan, kutipan, atau bukti lain yang mendukung analisis dari argumen. 3. Reiterasi. Bagian ini juga penting untuk mempertegas sudut pandang dan memastikan bahwa pembaca memahami perspektif. Kaidah kebahasaan. 1. Pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif pada teks berbentuk kritik sastra dan esai. Kalimat yang digunakan tidak secara jelas mencirikan kalimat persuasif secara umum. Pernyataan yang disampaikan penulis mengulas hal dengan data atau kalimat yang logis bertujuan agar mengunggah pemikiran pembaca sehingga akhirnya pembaca setuju dengan ide yang disampaikan penulis. 2. Pernyataan fakta. Dalam kritik dan esai, pendapat penulis disajikan berdasarkan interpretasi ataupun penafsiran dari sudut pandang tertentu dengan disertai fakta-fakta pendukung. Kehadiran fakta berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas pendapat. Yang ketiga, pernyataan menilai. Pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari sangat diperlukan untuk mengetahui kurang dan lebihnya suatu karya, yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi penulis. Yang keempat, istilah teknis. Istilah teknis merupakan kosakata yang berkaitan pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Hal ini terkadang perlu dilakukan agar penulis dan pembaca dapat sepaham pada suatu pembahasan tertentu yang perlu dijelaskan secara detail. Yang kelima, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian, bukan berupa tindakan atau aksi yang diamati secara fisik. Contoh, mengingat, merasakan, dan memikirkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan kritik dan esai. Perbedaan ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pengetahuan yang disajikan dan berdasarkan pandangan penulisnya. Berdasarkan pengetahuan yang disajikan, kritik objek kajiannya adalah karya, sedangkan esai objek kajiannya dapat berupa karya atau fenomena. Pada kritik ada deskripsi karya, bila berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau karya atau novel. Sedangkan di esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Nah, di kritik ini menyajikan datanya secara objektif, sedangkan di esai tidak terlalu membutuhkan data. Berdasarkan pandangan penulisnya. Pada kritik, penilaian secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Pada esai, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis. Pada kritik, menggunakan kajian teori yang sudah mapan.
Lalu pada esai, jarang atau tidak pernah mencantumkan kajian teori. Pada kritik, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Lalu pada esai, objek kajian pada hal yang menarik menurut penulisnya, namun tetap diulas secara utuh. Film ini berkisah pasca tragedi yang terjadi di Isla Nublar saat nasib kawanan dinosaurus yang mendiami pulau tersebut dalam bahaya. Pasalnya, sejumlah ilmuwan memprediksi bakal terjadi ledakan dahsyat gunung berapi yang nantinya membinasakan hewan-hewan tersebut. Di hadapan para senat di Washington DC, Ian Malcolm berpendapat pemerintah tidak perlu menyelamatkan para dinosaurus. Malcolm beralasan tindakan cloning yang dilakukan John Hammond di Jurassic Park adalah kesalahan besar. Sementara itu, Claire Dearing tengah membentuk organisasi Dinosaur Protection Group untuk misi penyelamatan besar. Setelah pemerintah menolak menyelamatkan dinosaurus di Isla Nublar, Sir Benjamin Lockwood mengundang Claire ke Carolina Utara. Di sana, Lockwood dan Ailey Mills mengungkap rencana untuk memindahkan hewan-hewan purba tersebut ke sebuah pulau baru. Mereka pun membutuhkan bantuan Claire untuk melacak keberadaan penghuni Jurassic Park, terutama Velociraptor bernama Blue. Alhasil, dengan bantuan Franklin, Owen, dan Zia, Claire mengemban tugas besarnya. Saat berhasil melacak posisi Blue, situasi mendadak berubah menjadi pertarungan sengit antara tim Claire dan Kenin Weltley. Blue mengalami luka tembakan, sedangkan Owen tak sadarkan diri akibat peluru bius dari senjata milik Ken. Tak berhenti di situ, Ken lalu membawa paksa sang dinosaurus beserta Zia ke dalam kapal miliknya. Etis secara pribadi, pemain tergolong stabil dari awal hingga akhir cerita. Penggambaran watak para tokoh utama pun sangat jelas. Akting artis pendatang baru pun juga terbilang baik. Tak tertinggal pemain figuran yang penuh dengan aksi dan lagam membuat suasana cerita ini menjadi lebih berani dan menegangkan. Tetapi, sangat disayangkan, adegan-adegan yang ditayangkan pada film ini cenderung memperlihatkan scene saling bunuh-membunuh. Meskipun objek yang dibunuh adalah berjenis hewan, tetapi tidak sesuai serta kurang cocok bila ditonton dan dinikmati oleh kalangan anak-anak yang masih di bawah umur karena dikhawatirkan akan merusak moral di usia dini. Beberapa alur dalam cerita ini agak membingungkan. Walaupun begitu, keseluruhan alur masih dapat dimengerti oleh penonton, meskipun penonton belum pernah menonton seri pertamanya. Untuk alurnya sudah cukup baik, namun ending yang ditayangkan pada film ini dirasa agak menggantung karena penonton diperlihatkan awal dari kehidupan baru yang dimana manusia hidup berdampingan dengan dinosaurus. Mungkin akan lebih baik lagi jika film ini memiliki seri selanjutnya dan menceritakan kelanjutan ceritanya dan memiliki ending yang kompleks bagus untuk mengakhirinya. Tapi untuk saya pribadi, Jurassic World Fallen Kingdom adalah film yang sangat luar biasa. Walau film ini agak tidak masuk akal, mengisahkan tentang dinosaurus yang hidup dan berkeliaran pada era modern, yang seharusnya sudah punah tetapi dihidupkan kembali dengan merubah jalannya secara alam. Pesan yang disampaikan penulis dan pengisahan kehidupan modern penuh dengan iptek dan menimbulkan manusia memiliki sifat serta pola pikir serakah dalam film ini terbilang sangat jelas. Mulai dari pengembangan program cloning makhluk hidup, perburuan liar, perdagangan gelap yang ilegal, dan kesalahan yang selanjutnya akan menimbulkan ancaman yang sangat mengganggu dan merugikan bagi kehidupan serta ekosistem global. Sinematografi dalam film ini pun tergolong dinamis, terlihat saat adegan kejar-kejaran antara Claire, Owen, dan Franklin dengan seluruh jenis dinosaurus penghuni pulau yang tengah menyelamatkan diri saat peristiwa erupsi Gunung Merapi yang meledak dan menghujani mereka dengan batuan material perut bumi. Pengambilan gambar yang dramatikal pun memperkuat pesan film ini. Sangat disayangkan, keindahan pulau Isla Nublar kurang dieksplor kembali yang padahal bisa memberikan nilai plus untuk film ini. Efek komputerisasi pun tergolong halus. Kekuatan musik pun juga terasa. Musik sangat pas menyertai suasana dalam film.